Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom untuk kita semua yang ada di sini, bahkan dimanapun saat ini kita berada. Hari ini kita akan bersuka cita karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita yang telah menang melawan maut atas kita. Dan kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh, kita bersyukur buat semua kesempatan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa beribadah padanya. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apakan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, membawa hati dan syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita percaya bahwa sungguh besar anugerahnya dalam kehidupan kita. Dan kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya Bapak. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebagai barangku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena
kehidupan kami. Dan kami mau merayakan Engkau Tuhan. Kami merayakan-Mu, kami merayakan kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Dan kami siap memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan, kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan. Mari kita bersorak bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan bangkit untuk kita dan Dia menang melawan maut. Mari kita rayakan bersama-sama, kita semua bangkit berdiri. Yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan kita sama-sama. Dan semua kita katakan Dia bangkit untuk kita. Dia Dia
dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai yang kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai 24. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan ayat yang ke-24 kita bersama-sama. Kita mulai. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankala aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata Kita kita. bersama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Amin. Kita nyanyikan Gloria Patri. Membawa setiap doa pergumulan kita ke hadapan Tuhan melalui doa syafaat. Sebelum kita mengangkat setiap doa permohonan kita, mari kita mengangkat satu pujian. Kita percaya bahwa Tuhan telah bangkit untuk kita dan Dia telah mati mengalahkan maut dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berada di rumah, mungkin kita bisa berdoa dalam hati kita masing-masing. Bersama-sama kita berdoa untuk pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas momen Paskah yang boleh kami rayakan di saat ini ya Tuhan.
Sekalipun kami tidak berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu harus beribadah merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Tapi kami mengimani ya Tuhan, kuasa Yesus yang bangkit itu akan tetap hadir dalam seluruh kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah bangkit. Itu pertanda Tuhan, Engkau berkuasa dan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya Tuhan melalui momen Paskah ini, kami boleh juga dibangkitkan di dalam iman, agar kami boleh melihat Tuhan sebagaimana murid-murid itu Tuhan, sebagaimana Maria Tuhan. Dengan melihat Tuhan, dia semakin meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan kami itu adalah Tuhan yang hidup, berkuasa dan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan kiranya melalui Paskah ini Tuhan, kami boleh semakin melihat Tuhan dengan mata iman kami. Terlebih dalam situasi yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami sedang dirudung oleh wabah corona yang sedang melanda isi bumi ini. Biarlah kiranya melalui kebangkitan Yesus ini ya Tuhan, kami melihat Tuhan berkuasa di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Bapa yang maha baik, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk negara kami, pemerintah kami, dan untuk rakyat Indonesia ini. Tuhan, saat ini bangsa kami, pemerintah Tuhan, sedang gencar-gencarnya membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi dan menanggulangi wabah corona yang sedang merebak ini. Tuhan yang maha baik, biarlah kiranya seluruh anak bangsa ini Tuhan boleh bekerja sama satu dengan yang lain, boleh menumbuhkan kesadaran Tuhan akan menuruti, meresponi kebijakan-kebijakan yang boleh dibuat oleh pemerintah kami. Karena kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang direncanakan oleh pemerintah bangsa kami ini untuk kebaikan dan kesejahteraan kami, umat-Mu yang ada di Indonesia ini. Untuk itu ya Allah yang maha baik, kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami. Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan. Untuk para medis yang menjadi garda depan dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan kiranya menjauhkan mereka dari paparan virus ya Tuhan, agar mereka boleh tetap dipakai untuk menanggulangi korban-korban dari wabah ini ya Bapa. Allah yang murah hati, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari virus, yang mungkin saat ini sedang terbaring dirawat di rumah sakit di tengah-tengah bangsa kami ini. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka boleh pulih oleh karena kuasa Tuhan akan menyertai mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa di tengah-tengah situasi sekarang ini, biarlah Tuhan semakin menumbuhkan solidaritas dan kerjasama di antara anak bangsa di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kami boleh saling berbagi di tengah-tengah situasi saat ini. Terlebih kepada anak-anak Tuhan, biarlah mereka boleh tetap saling mengasihi Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang terkena dampak ekonomi oleh karena pengaruh wabah ini. Biarlah dengan saling mengasihi Tuhan, dengan saling bersolidaritas sesama anak-anak Tuhan, maka ini menjadi kekuatan agar kami boleh melalui wabah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk peringatan Paskah yang kami rayakan pada saat ini. Biarlah ini menjadi momen kebangkitan iman dalam setiap kami Tuhan, agar kami boleh melihat Tuhan di tengah-tengah kesusahan kami, melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami melihat Tuhan, apapun situasi kehidupan yang kami jalani, kami beroleh kekuatan karena kami melihat Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dan yang memerintah kekal hingga selama-lamanya. Terpuji nama Bapa, di dalam dan demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk memuliakan namanya lewat pujian kita, Nunga Talu Hamatian. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Itu semua atas dasar kasih Tuhan buat kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, melalui kebangkitan Kristus yang mati dari antara orang mati, membuat kami semangat yang luar biasa untuk melakukan perintah Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, jiwa dan seluruh tenaga kami, sehingga kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menjabat tangan Bapak dan Ibu, walaupun tidak bisa berjabat tangan pada saat ini. Saya mengucapkan salam bagi kita. Mari kita bersama-sama serukan 3 kali, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita melihat Alkitab kita melalui Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama,
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Sampai sekian jauh firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kebangkitan Kristus merupakan inti dari berita Injil dan merupakan sebuah doktrin yang penting dalam iman Kristen. Kebangkitan Kristus adalah mengembalikan kekuatan dan keberanian untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada para murid. Dan itu yang pertama sekali yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu. Mari kita melihat teks ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, masih gelap, pergilah Maria ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Alasan pertama Maria datang ke kubur Yesus adalah atas dasar kasihnya kepada Yesus. Alasan kedua adalah menurut adat Yahudi, orang wajib berkabung selama 3 hari pertama. Jadi hal itu dilakukan oleh Maria. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena apa? Ada anggapan pada masa itu bahwa roh orang mati itu masih ada di kubur itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kunjungan Maria ke kubur Yesus terjadi antara pukul 3 sampai pukul 6 pagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Maria tiba, dia sangat heran karena melihat batu telah digulingkan dan kubur Yesus terbuka. Pada waktu itu, kuburan yang ada di Palestina yang dipahat pada batu biasanya Bapak Ibu ditutup dengan batu yang bulat dengan berat beberapa ton
dan diletakkan pada alur yang miring, supaya ketika batu digerakkan ia akan terguling dan akan beratnya sendiri yang menggulingkannya menutup lubang kubur itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, makanya Maria melihat, kok bisa ukuran sebesar itu bisa terguling kalau tidak digulingkan beberapa orang, Bapak Ibu, saudara-saudara. Oleh sebab itu Maria menduga bahwa mayat Yesus diambil orang. Bapak Ibu, dengan menyaksikan apa yang dilihat Maria inilah, maka ia berlari-lari menyampaikan berita ini kepada Simon Petrus dan murid yang lain. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, lalu kedua murid itu berlari-lari ke kubur itu dan berlari-lari, namun murid yang lain itu terlebih dahulu sampai daripada Petrus. Kemungkinan ini adalah karena Petrus lebih tua ketimbang murid yang lain ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Maria itu diceritakan dalam ayat 1 dan 2 saja. Kemudian mari kita lihat dalam ayat 3 dan seterusnya, ternyata Petrus dan Yohanes ditampilkan untuk kita pada saat ini. Sampailah kita pada kata kunci dalam perikop pertama ini, dimulai dari ayat 5. Murid yang lain itu menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kan begitu. Padahal dia pertama sekali yang masuk sampai ke situ, tetapi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Mengapa, Bapak Ibu? Kemungkinan besar murid yang lain ini masih takut, dia menyangka masih ada orang di dalam kubur Yesus itu, sehingga ia takut untuk masuk lebih dalam ke kubur Yesus. Kemudian kita membaca, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kata menjenguk. Ada di sana menjenguk. Kenapa saya melihat ini? Ini sangat penting sekali. Ini kata kerjanya. Menjenguk, pada awalnya kata kerja menjenguk ini adalah membungkuk. Nah, kalau bahasa aslinya disebutkan parakalupto. Pemakaian kata ini ada di dalam Markus 1 ayat 7. Membungkuk. Kemudian di dalam pasal ini, lama kelamaan menjenguk ini diartikan membungkuk sambil menyelidiki. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal itu disebabkan konteksnya adalah bahwa pintu kubur Yahudi pada saat itu tingginya hanya 1 meter. Itu dia. Itu yang mendukungnya, sehingga pengertian menjenguk itu adalah membungkuk dia masuk ke kubur Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kemudian datanglah Petrus dan masuk ke dalam kubur itu. Ini sangat berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh Yohanes, murid yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, Petrus tidak merasa takut, langsung dia ke kubur Yesus, sehingga apa yang dilihat oleh Simon Petrus membuktikan bahwa mayat Tuhan Yesus sebenarnya tidak dicuri orang ketika ia melihat kain kafan dan kain peluh sudah tergulung dengan rapi. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah itu barulah murid yang lain masuk bersama-sama dengan Petrus. Kita melihat, ia melihatnya dan percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seolah-olah memang teks ini mau menunjukkan bagaimana Simon Petrus dan Yohanes ketika menghadapi dengan pengertian apa arti dari kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah dalam hal ini Petrus tidak percaya
seperti Yohanes melihat dan percaya? Belum tentu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dua orang atau lebih akan berbeda reaksinya dalam menanggapi satu peristiwa yang sama. Samalah model Yohanes dan Petrus ketika mereka merenungkan kain peluh dan kain kapan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kemudian kita kembali melanjutkan perikop ini dalam ayat 11 sampai 18. Di situ muncul lagi si Maria. Kan seolah-olah diperbandingkan dulu ini. Bagaimana Simon Petrus, Yohanes, kemudian bagaimana Maria melihat kebangkitan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, muncul dalam ayat ini Maria. Ada di sana perkataan menjenguk lagi. Nah, tadi di atas ada menjenguk, di sini ada juga menjenguk. Sambil menyelidiki, ia masuk lagi ke kubur Yesus, Maria tadi. Kemudian hal itu didukung dengan ketika dia mengetahui ada dua malaikat di dalam. Dan ada yang menegur juga dari belakang dia. Makanya membungkuk sambil menyelidiki dia apa yang ada di dalam kubur itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang." Yang ada dalam pikiran Maria adalah tubuh Yesus yang sudah diambil oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, oleh karena kekuatan yang adalah pemikiran, dalam pemikiran si Maria itulah dia tidak mengenal Kristus itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Maria terlarut di dalam kesedihannya akan orang yang dikasihinya, sehingga Yesus yang bersama-sama dia di dalam kubur itu tidak dikenalnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kemudian disebutkan lagi, Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Diulangi Yesus lagi perkataan murid-murid itu, malaikat-malaikat itu kepada Maria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tapi ditambahkan untuk kedua kali, "Siapakah yang engkau cari?" Ini sama dengan pertanyaan Yesus ketika ia mau ditangkap. "Siapakah yang engkau cari?" Yesus dari Nazaret, kan begitu. Ini muncul lagi, Bapak Ibu. Namun pertanyaan yang disampaikan Yesus dalam perikop ini adalah sebuah teguran bagi Maria, supaya dia jangan terlalu mendalam di dalam kesedihannya. Lalu kita baca, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus berkata, "Maria," dan Maria menjawab, "Rabuni." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika panggilan khusus disampaikan kepada seseorang, pasti dia menoleh. Maria, kemudian Maria menjawab, "Rabuni." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Rabi dan Rabuni adalah dua istilah penghormatan yang setara. Namun Bapak Ibu, yang membedakannya adalah Rabi itu untuk orang yang umum, panggilan kepada orang secara umum diketahui orang lain. Tetapi Rabuni adalah orang yang melakukan penghormatan secara khusus, ada terdekatnya, orang yang paling dekat. Dan itu sangat jarang disampaikan. Orang yang terdekat baru mampu mengatakan Rabuni. Nah, Bapak Ibu, dalam tahun-tahun selanjutnya, ternyata di dalam orang-orang Yahudi mengenal tiga tingkatan dalam mengajar.
dalam mengajar ini itu adalah rab yang paling rendah, kemudian rabi dan rabuni adalah orang yang paling tinggi yang disebutkan dalam mengajar di bait Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, akhirnya dalam perikop ini Maria mengetahui bahwa yang berbicara adalah Yesus. Lalu ia memegang Yesus dan Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Bapak Ibu, saudara-saudara, saat itu memang Maria sudah memegang Yesus dan Yesus memerintahnya untuk berhenti memegangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan perikop ini, maka ada perbedaan yang sangat menonjol dalam Injil yang lain. Kalau dalam Injil yang lain disampaikan kepada kita bahwa pewarta kebangkitan Kristus itu figurnya adalah malaikat. Tetapi dalam Yohanes ini figur kebangkitan itu disampaikan oleh Kristus itu sendiri. Itu perbedaannya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memikirkan bahwa Kristus itu masih di kuburan, atau sebaliknya Kristus sudah bangkit untuk memberikan kebangkitan dan semangat yang baru dalam hal melakukan perintahnya? Bapak Ibu, kenyataan banyak sekali orang-orang yang percaya pada saat ini menganggap Kristus itu masih berada di kubur itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan iman percaya kita? Bagi Maria, kematian Kristus itu merupakan suatu tragedi bagi dia. Sementara bagi Petrus, kematian Kristus itu adalah ketidakpastian. Dalam pikiran orang yang dikasihi murid itu adalah tragedi itu, kematian itu adalah iman bagi dia. Bagaimana dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan kebangkitan Kristus bagi kita pada saat ini? Bapak Ibu, saudara-saudara, kematian Kristus dapat menggantikan kita yang sudah dihukum mati. Kita sekali lagi dapat melihat dua hal yang saling berkaitan. Salib Kristus mencapai puncak dari karya Kristus dan seluruh Alkitab. Namun salib Kristus baru menjadi puncak karena Kristus bangkit dari kematian. Yesus menyebut dia, saudara-saudaranya, para murid, Bapak Ibu, pada saat ini itu adalah merupakan hal yang sangat terindah untuk disampaikan kepada kita saat ini sebagai murid-murid Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, baiklah kita melihat dengan jelas bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, memberikan semangat yang baru untuk menghadapi kekhawatiran yang kita miliki pada saat ini. Mari kita bangkitkan bersama Roh Allah dalam diri kita masing-masing. Saya secara pribadi baru kali ini saya melaksanakan kebaktian Paskah di rumah-rumah. Saya jadi teringat orang Israel beribadah Paskah di rumah-rumah di dalam kitab Keluaran. Hal itu disebabkan Allah mengasihi mereka, sehingga orang Israel pada saat itu diberi tanda kepada setiap orang Israel kepada rumahnya, agar kematian tidak datang kepada bangsa Israel. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pemerintah dan pimpinan gereja kita diserukan agar kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar amarah, dalam arti virus corona tadi, itu tidak datang kepada keluarga kita masing-masing. Biarlah kita percaya
bahwa kebangkitan Kristus itu menumbuh kembangkan iman kita untuk dapat melakukan tinggal di dalam rumah, jaga jarak, kerja dari rumah untuk sementara ini, Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Kristus itu memampukan kita untuk melakukan ini. Akhirnya kita akan mampu melewati badai ini dengan adanya kebangkitan Kristus, dan akhirnya kita akan beribadah sebagaimana mestinya seperti yang lalu-lalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kami mau Tuhan membangkitkan semangat kami, Roh Allah bersama-sama dengan kami, untuk kami menumbuh kembangkan iman kami, iman percaya kami ya Bapa, sehingga kami menghasilkan roh yang semangat di dalam mengarungi kehidupan kami yang pada saat ini dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk beribadah ya Bapa. Bapa di surga, ajari kami sehingga kami boleh dimampukan untuk menyebarluaskan kerajaan. Saatnya kita membuka persembahan kita ke depan. Menutup ibadah kita ini, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Dari Tuhan saja, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa Surgawi, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus kiranya menyertai memberkati kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
dalam hati kita masing-masing. Salam bagi kita semua. Shalom, selamat Paskah. Marilah rayakan,
GMI Makedonia mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Shalom.